Yo, balik lagi sama gue Richard Manatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Solana ya. Jadi kemarin tuh ada yang komen SEI sama Solana, so kita pilih untuk Solana. Nah, kalau misalkan teman-teman minat atau tertarik gitu ya, next video mungkin akan saya usahakan di hari ini juga. Jadi upload 2 kali atau 2 video untuk ngebahas secara teknikal si SEI sama satu koin lagi, yaitu adalah ING, teman-teman. Nah, karena kenapa ING ini mungkin running lumayan oke lah ya di 2023 ke 2024. Dan yang perlu di take note adalah di 20 Januari ini ada token unlock, teman-teman. Mau unlock ya, ini mendekati atau senilai 150 million dalam tokennya. Jadi ini yang perlu diperhatikan atau diwaspadai. Ketika unlock itu terjadi, ya bisa aja muncul dalam tanda kutip kepanikan dan akhirnya harga terkoreksi. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti tertarik bisa tulis di kolom komentar. Jadi next video akan dibahas untuk SEI sama ING. Jadi hari ini juga, ya mungkin siang atau sore akan diupload, teman-teman ya. Oke. Jadi itu sedikit intermezzo aja. Dan kemarin ada pembahasan untuk SUI ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum menonton atau mau nonton, ya silahkan bisa ke video kemarin, pembahasan kemarin ya. So ya, kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily ya. Bitcoin secara daily time frame masih bergerak struggling di dalam sebuah trend line-nya. Di sini ada saya tarik sebuah trend line support dan bagian atasnya pun masih sama ya, sebuah triangle pattern. Atau mungkin buat teman-teman yang melihat ini seperti sebuah range channel gitu ya, seperti ini. Channel dia udah sempet false break ya, akhirnya drop lagi turun ya, it's okay, nggak ada masalah, teman-teman ya. Yang penting adalah sekarang ini dia mencoba hold di atas EMA 55 time frame daily, dimana kalau kita gunakan untuk line chart gitu ya. Nah, kalau kita adjust sedikit untuk secara kita lihat di line chart, nah kurang lebih kan seperti ini nih ya. Dia sebenarnya memang sudah terbreakdown and then retest di EMA 55 dan rejection kembali. Ya, kita lihat di sini rejection kembali terhadap si trendline support ini. Maka biasanya ketika memang dia sudah istilahnya adanya rejection di sana, bisa aja ngeliat untuk dia koreksi lebih lanjut untuk mengejar next area target di sekitar area 39 sampai 40 ribu dolar. Ini dulu aja pemberhentian pertamanya. Ya, cuman untuk target saya pribadi gitu ya, ini koreksinya di sekitar 35.000 sampai di sekitar 37.500 dolar. Ya, next targetnya gitu ya. Jadi bisa aja, karena kemarin juga di video kemarin udah saya sampaikan ke teman-teman sekalian, karena memang pada pergerakan Bitcoin 2 sampai 3 bulan terakhir itu belum ada yang namanya koreksi. Ya, koreksi majornya. Dan ketika kita mendapati koreksi itu, ya kalau saya pribadi ya happy, akhirnya mendapatkan diskon lagi gitu ya, tanpa harus membeli harga lebih tinggi. Tapi kalau misalkan kalian consider, oh di sini pengen beli, nggak masalah juga, teman-teman. Tinggal tambah muatan dan selalu DCA ya, siapkan dana ketika dia ataupun market ini turun, drop gitu ya, kita masih ada muatan ya, dana lah ya untuk tambah muatan lagi di koin-koin favorit kita. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi ini yang perlu di take note dan diperhatikan serta diwaspadai. Memang adanya indikasi untuk akhirnya dia terakhir kali adanya strong rejection ya, drop. Di sini juga mulai dia struggling untuk naikin atau mantulin lagi harganya dan bisa ngelit at least ke 39 sampai 40 ribu dolar dulu aja ya. Nanti baru kita lihat reaksinya seperti apa di sini. Apakah reaksi di sini akhirnya naik perlahan and then drop lagi, rejection lagi, maka itu, kalau itu yang terjadi ya, kita bersiap untuk visit ke area sini dan kembali lagi secara daily akan disusul dengan EMA 200-nya. Gitu ya, makanya kenapa ini menjadi target ideal saya. Ketika memang dia udah drop ya, ngejar area ini, mungkin orang berpikir, wah angka psikologisnya udah jebol nih, 40.000, 39.000 itu jebol. Wah ini kayak tengah-tengah, wah kayaknya dia bakalan visit ke 30.000, 32.000. Nggak taunya nggak dikasih. Dia cuma koreksi sampai sini untuk lanjutin rally-nya kembali. Gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan sekali lagi ini menjadi dua area acuan ataupun yang saya concern lah untuk saat ini. Ketika dia visit ke area situ, bisa dipertimbangkan untuk buyback kembali, bahkan untuk nabung lah ya, nabung, buyback, nambah muatan, apapun itu sebutannya untuk bull run ya. Jadi setelah waktu itu udah nikmatin bulan, dan ini nikmatin lagi lah, jangan sampai ketinggalan. Mungkin buat teman-teman juga ya yang belum, baru akan merasakan ya, ini menjadi sebuah opportunity lah bisa dibilang gitu ya.
Dan kalau kita lihat juga untuk si Bitcoin secara daily-nya paling itu teman-teman pembahasannya nggak ada pembahasan yang terlalu bagaimana, karena overall-nya pun masih sama seperti pembahasan kemarin, pergerakannya pun masih di situ-situ aja, jadi nggak ada yang banyak bisa dikomentarin. Dan kalau kita lihat untuk Bitcoin dominance-nya, ya ini udah lama kita nggak bahas untuk Bitcoin dominance. Sebenarnya ini dia lagi testing ke lowest area, ya di area sini, ya tuh. Ini menjadi area support kuatnya dia semenjak Oktober 2023, di testing lagi di Desember 2023, dan sekarang di testing lagi nih ya di sekitar belasan Januari 2024. Sebelumnya ini juga sempat menjadi support resisten juga nih pada pergerakan sebelumnya ya di Juli 2023, kemudian resisten jadi Agustus 2023 ya. Yang perlu diperhatikan atau diwaspadai adalah if ya dari area ini untuk si Bitcoin dominasi itu atau dominasi Bitcoin itu at least mantul dulu ya, dan nggak di follow up dengan kenaikan Bitcoin, malah Bitcoinnya turun, ya Bitcoin dominasinya naik, wah ini siap-siap atau berhati-hatilah untuk altcoin bisa terkoreksi lebih dalam gitu ya. Ini untuk worst case scenario yang perlu diwaspadai lah untuk kalau misalkan kita lihat untuk si Bitcoin dominance-nya. Meanwhile kalau kita lihat untuk USDT dominance-nya ya, and yeah, here we go. Ya di sini kita bisa lihat USDT dominance berangsur-angsur turun. Memang biasanya itu berketerbalikan ya, USDT dominance kalau misalkan lagi naik ya Bitcoinnya cenderung turun, dan begitu sebaliknya. Nah, kalau kita lihat secara daily-nya ya, kita bisa lihat nih berangsur-angsur turun di bawah EMA 55 dan 200-nya of course. Dan ya kita bisa lihat di sini somehow dia mulai ketahan nih, mulai momentum penurunannya itu mulai slow. Ya kita bisa lihat sebelumnya nih turun cepet banget dropnya, ini mulai slow gitu ya. Kemudian di sini drop lagi sedikit momentumnya, kita bisa lihat momentum dari sini. Ini cukup panjang, mulai slowing, kemudian lanjut lagi momentum di sini, tapi tidak sekeras pertama. Ya, kemudian ini benar-benar mulai slowly banget penurunannya, gitu ya. Dan kalau kita pengen lihat lebih detail, kita coba ke time frame 4 jam. Nah, di sini yang perlu diperhatikan atau diwaspadai. Dia terbentuk sebuah channel. Terakhir kali udah drop, ya ngetes ke lowest areanya. Saya marking dulu di sini. Yang mendapatkan reaksi pemantulan dan dia bergerak dalam sebuah channel. Ya bisa dibilang bull flag pattern juga. If kalau misalkan ini dia biasanya bull flag pattern itu adalah pattern kelanjutan gitu ya, untuk lanjut naik. Ini dia mampu break, akan ngejar next area beberapa target ya, seperti 5,93% sampai 6%. Next area target di 6,1% sampai 6,2%. Jadi kalau ini yang terjadi ya biasanya cenderung mengalami pelemahan untuk si Bitcoinnya. Nah itu yang perlu diwaspadai sama kita semua. Ini by the way time frame 4 jam loh teman-teman ya. Dia udah hold di atas EMA 55 dan 200-nya. Minimal kalau kita lihat untuk Bitcoinnya, nah ini keterbalikannya tuh. Ya dia malah yang namanya bear flag pattern teman-teman. Sebentar pakai arrow mana di sini. Ini drop, and then dia ranging seperti ini, membuat sebuah range channel ya, bear flag kurang lebih seperti ini tuh. Ya untuk melanjutkan penurunannya. Keterbalikannya dari si bull flag pattern tadi. Ya. Jadi ini yang perlu di take note dan diwaspadai sekali lagi untuk si Bitcoin. Kalau ini yang terjadi ya dia akan visit dulu aja nih. Kalau kita lihat time frame 1 jam ini 40.500 sampai 40.900 dolar yang target terdekatnya. Kemungkinan di achieve ini dulu teman-teman. Nah nanti reaksinya kita lihat apakah memang di situ mendapatkan reaksi yang lumayan dari buyers seperti pergerakan-pergerakan sebelumnya ketika testing dari area situ bikin tail candle cukup panjang dan akhirnya harga mampu rebound. Kalau itu tidak mampu maka kita akan bersiap ya visit ke 39 ribuan dolar ya, atau terdalamnya targetnya di sekitar 35.500 sampai 37.500 dolar ya untuk si Bitcoinnya. Jadi ini yang sekalian perlu diperhatikan ya untuk kelanjutan pattern ini, dan sekaligus kalau ini mampu break ya itu bisa aja malah bisa dibilang false break terhadap si bear flag atau channel ini ya. Kenapa seperti itu? Masih adanya chance ketika dia drop seperti ini membuat range gitu ya. Dia malah false break dulu seolah-olah mau menginvalidate ya di sini, ngetes doang akhirnya baru drop. Nah, ini bisa ada kemungkinan juga bisa teman-teman. Ya, jadi dia naik cuman sekedar create yang namanya lower high. Ya, sebelumnya di sini ada highest areanya, and then dia naik cuma sekedar retracement create yang namanya lower high sebelum dia lanjut turun lagi. Gitu ya. Jadi palingan itu untuk si Bitcoin. And then kita bahas untuk Solana, pembahasan terakhir ya. Dari ataupun untuk Solana sendiri ya, ini secara daily-nya
Ini ATH di tahun 2021 ya, November akhir pertengahan itu sampai 260 dolar. Dan kemarin itu di highest itu di sekitar 125-an dolar lah ya. Udah hampir setengah jalan. Ya, padahal kita bisa lihat Bitcoin aja ataupun beberapa altcoin banyak lah ya yang belum istilahnya mendekati ATH-nya, tapi Solana ini benar-benar perform dengan baik ya. Dan yang perlu di take note juga adalah ini kan terakhir kali udah bull cross ya di Oktober 2023 untuk EMA 55 dan 200 ya, dan price itu still holding di atas EMA 55-nya, berarti benar-benar momentumnya itu strong banget secara daily untuk si Solana, dan dia ketahan di resistannya di sekitar 127-an sampai 147 dolar di sini, sebelumnya menjadi support resistance juga, dan akhirnya dia retracement dulu ke area support resistance sebelumnya nih ya, di sekitar 87 dolar sampai 95,66 dolar. Plus di situ akan disusul dengan EMA 55 teman-teman ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan sekali lagi ketika memang kenaikan. Kalau kita lihat momentumnya sebentar ya, ini ya momentumnya di sini kenaikannya strong, and then waktu turun dia korektif ya. Di sini kita bisa lihat momentumnya ya, cenderung korektif penurunannya, dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman sekalian lah. Untuk areanya kisaran berapa bro? Dua area ini dulu terdekat tadi udah saya sampaikan, ini terdekatnya atau lebih bawahnya ini menjadi area support sebelum support resistance. Untuk zona kedua itu di 64,9 sampai di 71,87 dolar. Ya, bisa diperhatikan untuk dua area ini untuk Solana bisa dipertimbangkan sekali lagi if dia visit ke dua area ini. Ya, yang mau buyback lah, yang mau cicil beli lagi dan lain sebagainya, ini bisa menjadi area pantauannya. Dan juga target resistennya tadi juga udah saya sampaikan untuk terdekatnya, dan next itu di sekitar 189 sampai di 213 dolar, dan nextnya lagi pasti di ATH sebelumnya di sekitar 260 dolar ya. Untuk Solana so far so good. Meanwhile kalau kita lihat sedikit ke time frame 1 jamnya ya, setelah dia adanya penurunan atau koreksi gitu ya, dia masih still hold di area atau ya support bawahnya nih di sini 1, 2, 3 masih mampu ketahan. Dan kalau kita gunakan sebuah trendline juga ya, sebentar coba akan saya hapus dulu. Kita gunakan sebuah trendline, kita hubungkan gitu ya, dan ya dia lagi testing beberapa kali nih, 1, 2, 3 ya, ini hampir nyentuh ya nih, 4 keempat lah dia lagi testing. Cuman untuk posisi saat ini adalah kenaikannya ini malah cenderung terbatas teman-teman ya, tuh cenderung terbatas di dalam sebuah channel ya. Jadi perlu sekali diwaspadai ketika memang adanya kenaikan tapi terbatas, bisa saja nanti akhirnya terbreakdown dan disusul juga dengan atau dipengaruhi gitu ya dengan Bitcoin yang lanjut turun. Bukanlah hal yang nggak mungkin untuk si Solana malah ya testing lagi ke loss areanya, sebelumnya di testing 3 kali nih. Tapi kalau misalkan ini invalid bagaimana? Dia harus mampu break dengan impulsif, kemudian turun juga korektif untuk retrace kembali teman-teman sebelum dia lanjut penguatannya. Ya, jadi itu untuk beberapa hal untuk si Solana, hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.